Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, hari anugerah Tuhan ini. Dan marilah saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, dan sebelum kami memulai segala aktivitas, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah anugerah terindah dalam hidup kami yang akan menuntun di setiap perjalanan hidup kami ke depan. Karena itu Bapa, biarlah hikmat-Mu Engkau berikan bagi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua yang mendengar juga mendapatkan kekuatan iman untuk melanjutkan perjuangan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini Jumat tanggal 1 April 2022, renungan harian terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan bunyinya demikian. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Tema renungan di hari ini, sikap orang tua mempengaruhi karakter anak. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembentukan karakter seseorang dimulai dari dalam keluarga. Karena pendidikan yang paling utama adalah lingkup keluarga, yaitu orang tua. Lingkungan terdekat yang pertama dan yang utama di mana anak berinteraksi, karena itu karakter dan kepribadian anak terbentuk dari lingkungan terdekatnya. Tapi juga dalam pergaulannya, dengan siapa dia bergaul juga mempengaruhi karakter anak tersebut. Tapi sebagai orang tua, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan sebagai orang pertama yang menjadi role model, menjadi contoh, teladan, menjadi guru atau mentor dan pembimbing bagi anak-anak dalam keluarga. Maka seharusnya sebagai orang tua memberikan contoh sikap dan perilaku yang mendidik anak dengan hal-hal yang baik dan benar, karena sudah pasti anak-anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dari kisah tentang Salome dan ibunya Herodias, kita mendapati bahwa Herodias mengajarkan hal yang buruk dan jahat kepada anaknya Salome. Ketika Salome datang bertanya kepada Herodias apa yang akan diminta kepada Raja Herodes, Herodias tanpa ragu berkata, "Kepala Yohanes Pembaptis." Sungguh kejam hati Herodias. Sebagai ibu, dia tega memperalat dan memanfaatkan kecantikan anaknya demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Anaknya dikorbankan untuk rencananya yang jahat, dan hal ini sangatlah tidak baik karena tentu merusak mental dan moral anaknya sendiri, yaitu Salome. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenyataannya juga tidak sedikit di antara kita sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang gagal mendidik anak-anak dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Ada orang tua sendiri kasih belajar anak-anak berdusta. Orang tua kasih belajar anak-anak berucap kata-kata kotor atau makian. Orang tua kasih belajar anak-anak baku ambe mulu dengan orang lain. Bahkan baku ambe mulu dengan orang yang lebih tua yang seharusnya dihormati. Mungkin orang tua ada masalah dengan orang lain sehingga ada amarah dan dendam tanpa sadar. So kasih belajar pak anak-anak bermusuhan dengan orang lain. Bahkan tak jarang juga orang tua memperalat anak-anak
melampiaskan tuh amarah dan dendam pada orang yang dimusuhi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Setiap orang tua bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak dengan kasih yang murni dan tulus serta memberikan pendidikan yang baik. Terlebih lagi anak-anak kita perlu dibimbing untuk mengenal Tuhan dan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai orang tua kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk rajin berdoa, membaca firman dan taat beribadah, memberi contoh dan teladan yang baik dalam berucap dan berperilaku. Sehingga anak-anak kita memiliki karakter dan kepribadian yang baik seperti karakter Kristus. Semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama, maka firman Tuhan katakan ia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita menjadi kebanggaan. Sebagai orang tua kita juga harus hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh supaya anak cucu kita diberkati, keluarga kita diberkati dan menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, kuasa firman-Mu memberkati kami. Ingatkanlah kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, sehingga keluarga kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Yesus. Kami bersyukur karena hidup kami tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Sertailah keluarga kami dalam segenap perjuangan kami ke depan. Tantangan apapun yang kami hadapi, biarlah keluarga kami akan selalu hidup seturut kehendak-Mu. Pimpin keluarga kami supaya tidak menyerah dan berputus asa menghadapi segala perjuangan hidup ini. Segala berkat yang Engkau beri, biarlah selalu dinikmati dengan rasa syukur, dan masa depan anak cucu kami diberkati Tuhan. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan bagi nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya di sepanjang hari ini kita semua tetap dituntun dan diberkati oleh Tuhan di segala aktivitas dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan dan pelayanan yang hendak kita lakukan. Biarlah kita tetap semangat dan memuliakan Tuhan, maka banyak hal yang akan kita nikmati dari Tuhan yang mendatangkan sukacita dan berkat. Selamat pagi, shalom, damai di hati.